Baik, terima kasih untuk mama-mama sampai saat ini masih fokus dalam materi. Jadi kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, saya minta mama-mama untuk memperhatikan di belakang ada flip chart 2.2. Di situ ada beberapa pesan kunci yang kita perlu simak, kita ambil dari pelajaran bagaimana makanan pendamping ASI. Jadi ASI tetap diberikan, kemudian ada makanan pengganti ASI. Jadi ASI tetap lancar, tetapi kemudian ditambah dengan makanan pengganti ASI setelah umur 6 bulan. Terus yang kedua itu pada umur 6 sampai 9 bulan itu makanan lumat itu 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari seperti buah atau biskuit. Dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan sehingga porsinya itu seperti setengah mangkuk. Terus yang kedua itu pada umur 9 sampai 12 bulan diberikan makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari. Dan makanan selingan dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Berikan juga setengah hingga 3/4 mangkuk. Yang berikutnya lagi, ajari anak makan sendiri dari sendok dan minum sendiri dari gelas. Jadi sejak dini diajarkan untuk makan dari sendok dan minum dari gelas. Yang paling terakhir itu perhatikan juga kebersihan makanan. Jadi makanan yang diberikan untuk bayi itu harus diperhatikan sehingga kebersihan itu menjadi hal yang utama. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Lebih lanjut, saya minta mama untuk buka buku pintar halaman 41. Di situ mama bisa lihat buku pintar halaman 41 tentang pemenuhan kebutuhan gizi bayi umur 6 sampai 12 bulan. Yang pertama tuh 6 sampai 12 bulan. Dari 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi pemberian makan pada bayi 6 sampai 9 bulan seperti yang tadi di atas ini secara rinci dijelaskan di sini bahwa anak harus diperkenalkan dan diberi makanan pendamping ASI sejak umur 6 bulan. Seperti yang saya katakan, sejak umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI. Makanan utama adalah makanan padat yang diberikan secara bertahap. Bentuk, jumlah, dan frekuensinya itu nanti sebentar kita lihat dalam tabel. Jadi makanan pendamping ASI yang baik itu yang pertama, dia harus padat akan energi, protein, dan zat gizi mikro atau zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Yang kedua, tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, dan pengawet. Yang ketiga itu yang berikut, mudah ditelan dan disukai anak. Jadi sebisa mungkin makanan itu disukai oleh anak. Jadi yang berikut itu berkaitan dengan makanan pengganti ASI yang baik juga. Ada yang berikut itu tersedia lokal dan harga terjangkau. Jadi manfaatkan makanan-makanan lokal yang ada di sekitar kita. Jadi umur 6 sampai 9 bulan itu seperti yang di tabel. Bentuk makanannya itu ASI, makanan lumat itu seperti bubur dan makanan keluarga yang dilumatkan. Terus berapa kali sehari? Teruskan pemberian ASI sesering mungkin. Terus yang kedua makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari. Makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari seperti buah dan biskuit. Terus beberapa banyak setiap kali makan 2 sampai 3 sendok makan penuh setiap kali makan. Tingkatkan pertahanan sampai 1-2 mangkuk berukuran 250 ml. Itu yang terdapat dalam tabel.
kita lanjut bahwa pemberian makanan pada bayi 9 sampai 12 bulan. Jadi pada bayi berumur 9 sampai 12 bulan, yang pertama terus berikan ASI, yang kedua berikan makanan pendamping ASI yang lebih padat, contohnya seperti bubur nasi, nasi tim, dan nasi lembek. Seperti tertera pada tabel. Terus cara pemberian makanan pendamping ASI. Jadi yang pertama itu ASI tetap diberikan. Kedua, kemudian makanan pengganti ASI. Yang kedua, berikan aneka makanan yang terdiri dari makanan pokok seperti nasi, ubi, sagu. Lauk hewani seperti ikan, telur, hati ayam, daging. Lauk nabati itu berupa tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sedangkan yang berikut itu sayur dan buah-buahan. Beri makanan selingan 2 kali sehari, contohnya seperti bubur kacang hijau, pisang, biskuit, kue tradisional, dan kue lain. Ajari juga anak makan sendiri dengan sendok. Terus yang berikut, ajari juga minum sendiri dengan gelas. Berikutnya, perhatikan kebersihan makanan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kebersihan pada makanan itu paling penting, sehingga mencegah adanya penyakit-penyakit. Terus yang berikut, utamakan memberikan makanan pendamping ASI dari bahan makanan lokal. Jika menggunakan makanan pendamping ASI buatan pabrik, baca dulu cara pakainya dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Yang berikut cara membuat yang berikut perkembangan bayi umur 6 sampai 12 bulan. Di stimulasi bayi usia 6 sampai 12 bulan perlu kita ajari bayi duduk, terus ajak bermain ciluk ba. Jadi ada permainan ciluk ba. Itu diajari kepada anak. Ajari memegang dan memakan biskuit. Ajari memegang benda kecil dengan 2 jari. Ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Jadi perlu kita orang tua berperan penting untuk mengajari juga. Ajari bicara sesering mungkin. Latih mengucapkan mama dan papa. Terus beri mainan yang aman dipukul-pukul. Jadi dalam rentan usia 6 sampai dengan 12 bulan diajari hal-hal seperti atas. Seperti yang saya sebutkan tadi maksudnya. Pada umur 9 bulan, bayi bisa merambat, mengucapkan mama, dada, meraih benda sebesar kacang, mencari benda mainan yang dijatuhkan, bermain tepuk tangan atau ciluba, makan kue atau biskuit sendiri. Itu pada umur 9 bulan. Jadi pada umur 12 bulan juga bayi bisa berdiri dan berjalan berpegangan, memegang benda kecil, meniru kata sederhana seperti mama, papa, mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal, dan menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis dan merengek. Jadi itu ciri-ciri pada bayi umur 12 bulan. Pemenuhan kebutuhan gizi untuk anak umur 1 sampai 6 bulan. Pemberian makanan pada anak 1 sampai 2 tahun itu terdapat dalam tabel. Jadi umur 12 sampai 24 bulan bentuk makanannya itu berupa makanan keluarga, makanan yang dicincang atau dihaluskan jika diperlukan ASI. Terus berapa kali dikasih sehari. Makanan keluarga itu 3 sampai 4 kali sehari.
makanan selingan itu 1-2 kali sehari, teruskan pemberian ASI dan tetap teruskan pemberian ASI. Berapa banyak setiap kali makan? Jadi kurang lebih kurang dari 3/4 sampai dengan 1 mangkuk. Ukurannya itu 250 ml. Terus yang kedua, 1 potong kecil ikan atau daging, ayam dan telur. Terus 1 potong kecil tempe atau tahu atau SDM kacang-kacangan. Terus ada juga 1/4 gelas sayur, 1 potong buah, setengah gelas bubur atau potong kue dan potong buahan. Jadi di atas umur 2 tahun, lanjutkan beri makan makanan orang dewasa, tambahkan porsinya menjadi 1 piring. Beri makanan selingan 2 kali sehari. Jangan berikan makanan manis sebelum waktu makan sebab bisa mengurangi nafsu makan. Perkembangan anak umur 1 sampai 6 tahun. Yang terakhir itu perkembangan anak umur 1 sampai 6 tahun. Jadi stimulasi anak 1 sampai 2 tahun dilakukan oleh ibu atau ayah dalam keluarga atau keluarga lainnya. Seperti ajari anak berjalan di undakan atau di tangga, ajak membersihkan meja dan menyapu, ajak membereskan mainan, ajari mencoret-coret di kertas, ajari menyebut bagian tubuhnya, bacakan cerita anak, ajak bernyanyi, ajak bermain dengan teman, berikan pujian kalau ia berhasil melakukan sesuatu, bilang seperti contoh anak pintar. Ajari anak untuk bergerak bebas dalam pengawasan. Orang tua membimbing agar anak mematuhi aturan permainan. Biasakan menggunakan perkataan santun. Terus di umur 2-3 tahun itu dilakukan oleh ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Ajari anak berpakaian sendiri, ajak melihat buku bergambar, bacakan cerita anak, ajari makan di piring sendiri, ajari cuci tangan, ajari buang air besar dan kecil di tempatnya, ajari anak untuk menghormati orang lain, ajari juga anak untuk beribadah dan bawa anak ke PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi di saat dia stimulasi pada anak umur, jadi itu yang perlu kita berikan stimulasi kepada anak. Jadi di umur 3 sampai 5 tahun bisa dilakukan oleh ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Di umur 3 sampai 5 tahun, stimulasi yang kita dapat berikan itu seperti minta anak menceritakan apa yang dilakukan. Dengarkan anak ketika berbicara. Terus jika anak gagap, ajari bicara pelan-pelan. Awasi anak ketika bermain. Ajak anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama. Yang berikutnya itu ajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin. Ajarkan anak menjaga alat kelaminnya. Terus latih anak tidur berpisah dari orang tua dan anak yang berbeda jenis kelamin. Biasakan juga anak untuk berkata jujur, berterima kasih, meminta maaf, dan satu lagi minta tolong. Figur ayah sebagai contoh bagi anak laki-laki dan figur ibu sebagai contoh untuk anak perempuan. Terus kembangkan kreativitas anak dan kemampuan bergaulnya. Jadi yang berikutnya itu stimulasi anak di saat dia sudah umur 5 sampai 6 tahun. Itu menjadi tanggung jawab ayah, ibu, dan anggota keluarga lain. Seperti mengajari anak bermain sepeda, bantu anak mengerti urutan kegiatan, contoh mencuci tangan, minta anak menceritakan apa yang dilakukannya,
Ajari anak melempar dan menangkap bola dengan 2 tangan. Ajari anak mengenal warna, huruf, angka, dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ajak anak untuk membantu dan melakukan pekerjaan rumah seperti menyiapkan bahan makanan. Ajari juga anak konsep waktu setiap tahun, bulan, hari, dan jam. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa itu stimulus-stimulus yang perlu untuk diberikan kepada anak sebagai bentuk dari perkembangannya. Sekian dari saya, terima kasih.